Salam sehat. Jumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk hari yang indah ini. Kau menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga kami boleh menikmati kebersamaan kami bersama dengan keluarga kami. Saat ini ya Bapa, kami siap untuk diteguhkan melalui firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami boleh memahami firman yang kami dengarkan, dan kami juga semakin yakin dan teguh akan Engkau ya Bapa. Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah Allah pengharapanku. Firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan diteguhkan melalui kisah Naaman. Bagaimana proses Naaman mengalami kesembuhan. Naaman adalah seorang panglima tertinggi yang sangat berhasil dalam karirnya karena ia sangat berani melawan musuh. Ia adalah seorang yang terpandang dan sangat disayangi oleh tuannya. Namun di tengah keberhasilannya dan jabatannya, ia mengalami sakit kusta. Di Israel, penyakit ini dapat menyebabkan dia dikucilkan, dibuang dari masyarakat. Tapi di negaranya, penyakit ini tidak menghalangi Naaman untuk memiliki jabatan yang tinggi. Yang menarik adalah bagaimana Naaman memperoleh kesembuhan. Ternyata ada beberapa proses yang dilaluinya yang sudah kita baca tadi. Dan seluruh proses itu mengarahkan dia kepada Allah yang berkuasa. Apa yang terjadi setelah melewati seluruh proses itu? Naaman akhirnya memperoleh kesembuhan. Kesembuhan yang berasal dari Allah. Karena seluruh proses itu adalah cara Allah untuk menyembuhkan Naaman. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melewati proses yang Allah sediakan, yang mengarahkan kita kepadanya? Ataukah kita menyerah? Hari ini kita diteguhkan bahwa Allah adalah satu-satunya pengharapan kita. Dia akan menuntun kita pada proses yang disediakannya. Terkadang tidak sama dengan pemikiran kita. Tapi percayalah, cara Allah melampaui cara pandang kita. Kemarin saya dan suami menerima hasil lab darah. Hampir semua hasil ada bintangnya. Artinya tidak normal. Bahkan ada hasil yang ada 2 bintangnya. Suami saya sangat sedih, dia bilang kepada saya, kenapa tidak ada perkembangan? Malah adanya penurunan. Kondisinya semakin menurun. Saya katakan kepada dia, Pak, mari kita jangan hanya lihat hasil lab darah itu saja. Mari kita lihat juga kondisi setiap hari yang kau alami. Di mana Papa bisa semakin semangat makan, semakin semangat untuk bekerja, dan tetap giat untuk berobat walaupun jauh rumah sakitnya dari rumah kami. Semua proses itu disediakan Tuhan untuk Papa. Terkadang proses itu tidak kita lihat. Kita hanya melihat kesusahan kita saja. Padahal kita sudah mengalami bagaimana cara Allah menguatkan kita. Allah adalah satu-satunya pengharapan. Tetap semangat dan tetap percaya bahwa Ia selalu setia menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah saat ini kami boleh tetap semangat, kami boleh tetap mengupayakan pengobatan, kami tetap berusaha yang terbaik. Apapun persoalan kami saat ini, kami tidak menyerah. Kami percaya Tuhan bekerja bersama kami, mengupayakan yang terbaik dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Bapa. Kami mau sungguh-sungguh percaya pada
kepada pertolongan-Mu. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus menyertai kita.